Welcome to the Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah-kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang baru saja terjadi di daerah Kalimalang. Tersebut kasus penemuan jasad wanita dalam koper. Tidak ada larangan jatuh cinta, dan juga cinta tak pernah memandang usia. Cerita kali ini datang dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Hari itu Kamis tanggal 24 April tahun 2024. Warga Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dihebohkan dengan kabar penemuan sebuah koper berwarna hitam dan di dalamnya berisikan sesosok jasad seorang wanita. Temuan ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi A yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan kala itu tengah membersihkan area sekitar TKP. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan bahwa saksi yang pertama kali menemukan koper tersebut menaruh kecurigaan karena ketika dipegang dan coba untuk diangkat, ternyata koper tersebut mempunyai berat yang lumayan. Saksi A melihat tas tersebut tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika coba untuk digeser, tas koper tersebut berat sekali. Karena takut dan curiga, ia kemudian melaporkan kejadian kepada kepolisian setempat. Selepas mendapatkan laporan, tim jajaran Polsek Cikarang Barat langsung memeriksa koper tersebut. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Saat dibuka ternyata didapati sesosok jasad wanita dalam koper tersebut. Dan sudah dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Petugas gabungan dari Polsek dan Polres langsung melakukan olah TKP dan pengamanan untuk melakukan standar operasional prosedur di sana, ujar Ade. Saat ditemukan, Ade menyebut jasad wanita itu masih dalam kondisi yang utuh. Namun, terdapat sejumlah luka di beberapa bagian pada tubuhnya. Mengutip dari Tribun News Jakarta, diketahui jasad tersebut merupakan wanita asal Bandung, berinisial RM, dan setelah berhasil melakukan identifikasi, RM atau Rini Mariani yang diketahui berumur 50 tahun. Dan ia merupakan seorang karyawati di salah satu perusahaan swasta. Korban sudah teridentifikasi dan beralamatkan di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saat itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi. Sebanyak 6 orang saksi sedang diperiksa dalam penyelidikan. Lalu, siapa pelaku aksi keji tersebut dan apa motif perkaranya? Sejak kabar peristiwa ini menjadi sorotan publik, sosok suami RM yang bernama Ganda Permana sempat dituduh sebagai dalang penghilangan nyawi tersebut. Hal yang menjadikan alasan adalah faktor keretakan rumah tangga dan hubungan yang sudah tidak lagi harmonis. Bahkan waktu itu diketahui bahwa mereka dalam menuju proses perpisahan. Sebenarnya saya juga merasakan penuduhan itu. Bagaimana opini masyarakat beredar, tidak hanya keluarga, tetangga, bahkan teman saya semua menyudutkan, ujar Pak Ganda dikutip dari Detik Jabar.
Pas kejadian, HP saya juga disita pihak kepolisian, sehingga waktu itu menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kini saya bersyukur bahwa pelaku yang sebenarnya sudah berhasil diamankan. Satu hal yang membuat saya terharu bahwa anak-anak saya tidak pernah ikutan menuduh aksi tersebut. Mereka percaya kepada saya. Kepergian Rini menjadi momentum duka bagi keluarga ganda dan untuk saling menguatkan satu sama lain, khususnya buat anak-anak Pak Ganda. Keluarga berharap pelaku dihukum secara setimpal. Setelah melalui banyak proses penyelidikan, polisi kemudian berhasil menangkap seorang tersangka bernama Ahmad Arif Ridwan Nullah, 29 tahun, dan adiknya yang bernama Aditya Taufikur Rahman yang terlibat juga dalam kasus ini. Awalnya dia tidak mengetahui apa isi dalam koper tersebut. Namun karena tidak bisa menolak perintah dari kakaknya, akhirnya ia turut membantu membuang koper yang berisikan jasad korban. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnat Patiran menjelaskan, pelaku yang bernama AARN berhasil ditangkap dalam persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan Polrestabes Bandung dan Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan tersangka yang mana AARN dan yang kedua adalah AT, sedangkan peran masing-masing adalah AARN pelaku utama sebagai penghilangan nyawi terhadap saudari RM yang kemudian memasukkan jasad ke dalam koper. Kemudian peran AT atau adik tersangka yaitu membantu mengangkat dan membuang koper yang berisi jasad korban. Dia juga menjelaskan bahwa tersangka tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, melainkan mereka hanyalah teman dalam sebuah pekerjaan atau teman dalam kantor. Hanya hubungan kerja, ujarnya pada Kamis 2 Mei 2024. Polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku dan korban sempat terekam kamera CCTV sedang memasuki sebuah kamar hotel di Bandung. Kemudian, pelaku dan korban masuk ke sebuah kamar pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Namun, kemudian tersangka keluar kamar hotel sendirian pada pukul 18.39 waktu Indonesia Barat dengan membawakan sebuah koper berwarna hitam. Sejumlah motif akhirnya terkuak. Setelah melalui banyak proses penyelidikan dan pemeriksaan, polisi kemudian menyimpulkan bahwa motif dari pelaku meliputi masalah keuangan. Ternyata hubungan asmara gelap dan ketersinggungan atau sakit hati karena korban meminta untuk segera dinikahi. Jadi, AARN dan RM memiliki satu hubungan khusus di luar job atau pekerjaan. Tersangka dan korban sudah menjalin hubungan asmara dan beberapa kali melakukan adegan istri dan suami. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih memperdalam lagi penyelidikan karena sekali tersangka memberikan informasi yang tidak akurat dan sering berubah. Kronologi peristiwa itu semakin terungkap jelas ketika Arif mendatangi kediaman adiknya di Bitung, Tangerang pada Rabu 24 April 2024. Kemudian mereka berangkat menuju Bandung dengan menggunakan mobil sewaan yang sudah disiapkan, yaitu mobil Avanza dengan ongkos Rp500.000. Kemudian ongkos taksi online Rp1.050.000 dari Bandung ke Tangerang. Itu semua menggunakan uang Rp43 juta itu. Dia sempat ninggalin jasad beberapa jam, kemudian mencari koper. Motif lain adalah tersangka marah dan tersinggung saat diminta untuk menikahi korban. Dia sakit hati. Disebutkan ada satu motif yang kuat yang menyebabkan tersangka mengambil semua uang yang dibawa korban yang harusnya disetor ke bank. Ternyata tersangka ARN
akan menggelar resepsi pernikahan dengan calon istri yang bernama LS di Palembang pada Minggu 5 Mei 2024. Namun ia keburu diamankan kepolisian. Diketahui ARN dan LS hendak melangsungkan pernikahan di salah satu gedung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Kalau akad nikah saya tidak tahu, Pak, pastinya. Kalau untuk resepsi akan dilangsungkan minggu ini, ungkap LD pemilik WO yang berada di kawasan Tujuh Ulu, Palembang. LD mengatakan pelaku dan calon pengantin wanita sudah setahun lalu datang ke WO-nya. Resepsi gagal, nikah pun batal. Kini ARN sudah menjalani penahanan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawi dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Keluarga dan kerabat dari RM menuntut kepolisian menegakkan keadilan. Semoga pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Semoga cerita kali ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Jangan mudah percaya dengan janji para buaya. Semoga kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.